Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnesia Londina Maharani dengan NRP 222-32757. Saya dari kelas A RMIK. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan D3 RMIK atau Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas anatomi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiarto. Jadi, materi yang akan saya bawakan adalah berkaitan dengan sistem kardiovaskular. Apa sih itu kardiovaskular? Nah, teman-teman, kardiovaskular berasal dari kata kardio yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti peredaran darah. Jadi, kardiovaskular adalah jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme, sel-sel, serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Nah, kita akan masuk ke dalam materi struktur dan pengertian jantung dalam sistem peredaran darah. Oke teman-teman, jantung berasal dari bahasa Latin yaitu cor, adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah dalam darah manusia. Jantung juga mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Apa sih fungsi jantung? Nah, teman-teman, jantung juga memiliki beberapa fungsi lain, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Nah, dalam jantung juga terdapat beberapa pembuluh darah yang berperan dalam sistem peredaran darah, yaitu ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan juga pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah arteri memiliki fungsi yaitu membawa darah dari jantung. Pembuluh vena memiliki fungsi membawa darah ke jantung. Nah, yang terakhir ada pembuluh kapiler. Fungsinya sebagai penghubung antara pembuluh vena dan pembuluh arteri. Oke, kita akan masuk lagi ke dalam materi struktur dan bagian-bagian jantung. Nah, teman-teman, jantung itu memiliki beberapa bagian dan juga yang ini termasuk dalam bagian dalam jantung. Bagian-bagian dalam jantung. Nah, yang pertama ada atrium dextra, yaitu serambi kanan. Yang kedua ada atrium sinistra, serambi kiri. Yang ketiga ada ventricle dextra atau bilik kanan. Dan keempat ada ventricle sinistra atau bilik kiri. Atrium dextra adalah atrium yang terletak di bagian atas kardiodextra. Nah, di dalam atrium dextra tersendiri ini terdapat pembuluh darah besar, yaitu vena cava superior dan vena cava interior. Memiliki fungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Yang kedua ada atrium sinistra. Atrium sinistra atau serambi kiri letaknya itu di bagian belakang jantung. Memiliki 2 vena pulmonalis pada setiap sisi. Nah, memiliki fungsi juga untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga ada ventricle dextra atau bilik kanan. Ventricle dextra itu berdinding tebal dan membentuk sebagian besar jantung. Memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung menuju paru-paru. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ventricle sinistra atau bilik kiri. Ventricle sinistra dindingnya 3 kali lebih tebal dari ventricle dextra. Berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dan memiliki fungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, selain beberapa bagian di atas tadi, jantung juga memiliki katup. Nah, katup jantung itu ada beberapa. Yang pertama ada katup trikuspid, kedua katup pulmonal, ketiga katup mitral, dan keempat katup aorta.
katup trikuspid berfungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Sedangkan katup pulmonal berfungsi mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga ada katup mitral, memiliki fungsi untuk dapat mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri dan bilik kiri. Yang keempat ada katup aorta yang juga memiliki fungsi sebagai alat pembuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Selain katup jantung juga memiliki sekat atau yang biasa disebut dengan septum. Nah, ada 3 sekat. Yang pertama, ada septum atriorum, kedua ada septum interventricularis, dan yang ketiga ada septum atrioventricularis. Nah, septum atriorum, sekat ini memisahkan ruang antara atrium dexter dan atrium sinister. Sedangkan septum interventricularis, sekat ini memisahkan ruang antara ventrikel dexter dan sinister. Yang ketiga ada septum anterioventricularis. Nah, septum ini memisahkan ruang antara ventrikel dan atrium. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam sistem atau pembuluh darah pada jantung. Nah, jadi selain beberapa bagian di atas, jantung juga memiliki beberapa pembuluh darah. Yang pertama, ada pembuluh darah aorta. Kedua, pembuluh darah koroner. Ketiga, pembuluh darah pulmonalis. Dan keempat, pembuluh darah vena pulmonalis. Aorta. Pembuluh darah aorta adalah merupakan arteri terbesar dalam tubuh manusia. Yang kedua ada arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri pada siklus jantung yang mengantar darah menuju otot jantung. Yang ketiga ada arteri pulmonalis. Nah, memiliki fungsi mengantar darah yang mengandung sedikit oksigen. Dan yang keempat ada vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis itu berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju jantung. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam sistem peredaran darah pada manusia. Jadi teman-teman, di dalam sistem peredaran darah manusia itu terdapat 2 sistem peredaran darah. Yang pertama ada sistem peredaran darah panjang atau yang biasa kita kenal dengan sistem peredaran darah besar. Yang kedua ada sistem peredaran darah pendek atau yang biasa kita kenal dengan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah panjang atau besar merupakan sistem peredaran darah yang mengalirkan darah kaya akan oksigen dari ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh. Sedangkan sistem peredaran darah pendek atau kecil merupakan sebuah sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru. Nah, teman-teman dapat kita lihat beberapa urutan sistem peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, urutan siklus peredaran darah besar itu berawal dari bilik kiri yang bisa kita lihat nomor 4. Bilik kiri menuju aorta, menuju arteri, dan juga menuju tubuh, menuju ke pembuluh vena, dan juga serambi kanan. Nah, ini di sini yang tanda merah itu darah banyak mengandung O2 atau oksigen. Sedangkan yang warna biru itu adalah darah yang mengandung CO2 atau yang biasa kita kenal dengan sebutan karbon dioksida. Yang sebelah ini ada sistem atau mekanisme peredaran darah kecil. Jadi di sini ada peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan. Setelah bilik kanan ada ini arteri pulmonalis. Setelah pulmonalis ada paru-paru dan juga ada vena pulmonalis dan juga serambi kiri. Itu merupakan siklus atau mekanisme peredaran darah kecil. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.